Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bukan cuma orang yang mendekat, belalang pun dekat juga. Begitu selesai salam, Nabi memandang ke belakang, dilihatnya dari ujung ke ujung, diperiksanya inspeksi mendadak. Apa kata Nabi? Asyhidun fulan, asyhidun fulan, asyhidun fulan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup. Saya kalau selesai sholat belum pernah saya periksa jamaah. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Belum pernah. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Emang Ustaz mau apa? Tapi kalau saya jadi pemimpin, bisa saya buat gitu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak ada kepala? Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemimpin tidak hanya sekadar ditanya tanggung jawab tentang kepemimpinan, tapi tentang sholat anak buahnya, tentang baca Qur'annya, tentang pendidikan agamanya. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca Qur'an, karena di sini negerinya qori-qori. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca kitab kuning. Karena saya ceramah ke Jambi, saya tanya, guru baca kitab kuning dari Jambi. Dari mana kau belajar baca kitab kuning? Dari Mandailing Natal, pondok pesantren Mustafawiyah. Negeri ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang Mandailing Natal, tak pandai mengaji, tak bisa baca kitab kuning, tidak sholat ke masjid, tidak taat agama, kalian carilah kabupaten lain. Minta jadi pemain naturalisasi di tempat lain. Ini negerinya negeri para ulama. Kalau tak percaya, pergilah kalian dari ujung ke ujung Sumatera, cari di mana orang yang pakai sorban tidak malu pergi ke pasar, pakai sarung, pakai baju koko. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi tradisi, sejalan, sudah menjadi kebiasaan. Orang semua teringat dan orang selalu bertanya ke saya, Ustadz pernah ke Mandailing Natal, Ustadz pernah ke Mustafawiyah, Ustadz pernah ke Purba. Ustadz, saya tak jawab, saya tunjukkan aja videonya. Berarti kau belum nonton kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bapak ibu bangga menjadi orang Mandailing Natal? Apakah adik-adikku bangga menjadi orang Penyambungan? Terserah kalian mau bangga tak bangga, bukan urusanku. Yang jelas bahwa aku sudah menyampaikan, halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tak tahu dia datang dari mana, tak tahu dia sedang berada di mana, tak tahu dia apa yang ada di negeri ini. Kau mesti sadar, kau tinggal di negeri para alim ulama, kau tinggal di negeri orang yang beridentitas, kau tinggal di tempatnya orang yang taat agama. Kau tinggal menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi orang yang diikuti, menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang hanya mengamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apakah ada yang bisa saya sampaikan ini salah? Diam. Diam itu tanda setuju. Kalau ada anak gadis dipinang orang, mau kau nikah sama dia nak? Anak gadis itu menjawab atau diam? Diam. Kata Nabi, perempuan itu diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Apakah ada yang disampaikan Abdul Somad ini salah? Berarti tak setuju. Tapi kalau diam berarti salah itu. Makanya anak gadis disuruh satu orang bertanya ke kamarnya sebelum akad. Mau kau sama itu nak, mau meminang kau? Kata anak itu menjawab, aku jawab iya aja atau iya banget ya?
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mandailing Natal laki-laki dan perempuan tidak boleh bersatu di tempat yang sama. Laki-laki di sana, tak ada perempuan. Ada ku tengok macam-macam perempuan. Perempuan di sana, tak ada laki-laki. Orang ini tadi salah apa? Tak salah apalah pokoknya. Nah, ada pun yang di tengah ini jalur bebas. Entah laki-laki tak perempuan dong. Ini media pers. Walaupun adik-adik anak-anak muda kita ini bukan ustadz, bukan ceramah, bukan guru, bukan alim ulama, bukan kiai, tapi boleh jadi pahala mereka lebih banyak daripada pahala Ustadz Somad. Kenapa? Karena ceramah Ustadz Somad cuma sekali, tapi ceramah ini bisa ditonton berulang-ulang, itu karena rekaman. Ini kamera reglannya hidup kan? Aku tengok lampunya tak ada yang hidup. Berapa kamera di tengah jalannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apalagi itu yang di bawah tenda sana tuh. Ibu tak dikasih tenda, bapak tak dikasih. Mereka tenda biru macam pesta nikah. Kenapa mereka mesti pakai tenda? Karena dikhawatirkan kalau hujan turun, kena korslet kabel-kabel, hilang nyawa Abdul Somad. Nyawa Abdul Somad letaknya di sini. Bisa ngomong sudah lebih 1 jam karena ini hidup. Coba kalau jahat orang tuh dimatikannya ini. Ini orang baik-baik semua. Jangan kita ukur orang baik karena jubahnya. Jangan kita ukur orang baik karena bajunya. Berapa banyak bajunya bukan baju ustadz, tapi hatinya ustadz. Berapa banyak bajunya koko, hatinya setan. Tapi sebaik-baiknya adalah, tapi jangan ceramah saya ini dibalik. Saya tak mau ceramah saya ini dibalik. Besok anak muda pakai celana pendek, tak pakai baju. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai baju, pakai sarung? Yang penting hati. Nanti perempuan membalik ceramah saya. Tiba-tiba ada perempuan di Mandailing Natal tidak pakai jilbab. Dibukanya hijabnya, nampak rambutnya, warnanya 3. Macam sarang tawon. Sampai tawon pun bingung pulang. Ini macam-macam sarangku gitu. Kok baunya lain gitu. Pas ditanya, kenapa kau gak bertudung? Kenapa kau tak pakai jilbab? Kenapa rokok pendek? Yang penting hatinya. Kita diajarkan zahir dan batin. Makanya ketika Idul Fitri kita minta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga menyiratkan dua-duanya penting. Bukan cuma batinnya, zahirnya juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya, pum pum pum. Tiangnya udah ada, tinggal benderanya kita naikkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga Mandailing Natal, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Ini kalau tidak kita jaga kebersamaan ini, hancur Indonesia ini. Karena kita terdiri dari pulau-pulau, ratusan, ribuan pulau. Afrika, daratan saja. Atasnya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Tengahnya Kongo, bawahnya Afrika Selatan. Isinya 50 negara. Satu daratan, tapi negaranya pecah-pecah. Makanya mereka heran melihat Indonesia. Indonesia pulau, 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 tapi bisa menjadi satu negara. Terbang dari Banda Aceh ke Papua 8 jam. Sama dengan terbang dari Indonesia ke Jeddah. Tinggal satu negara. Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita jaga persatuan ini, kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Hari ini saya datang dengan menjaga persatuan. Makanya saya tidak dikasih baju putih. Baju yang saya bawa dari Pekanbaru warnanya putih. Sampai kemari dikasih batik. Kenapa? Saya tak tanya. Tapi kalau boleh saya menerjemahkan. Dikasih warna-warni supaya simbol lebih indah warna-warni. Yang penting substansi maknanya menutup aurat.
menutup aurat. Ini macam-macam kepalanya ini, macam-macam baju jilbabnya. Ada yang warna hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, berwarna-warni macam-macam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpinnya pemimpin yang takut kepada Allah sehingga tidak ada korupsi dan nepotisme. Ibu-ibunya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang menyantet suaminya. Bapak-bapaknya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang dilarikan pelakor. Ibu takut pula mengaminkan. Anak-anaknya takut kepada Allah sehingga semua anaknya berbakti kepada orang tua. Masyarakat Mandailing Natal takut kepada Allah, maka turunlah rahmat Allah sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Mandailing Natal ini beriman. Apakah penduduk Mandailing Natal beriman? Wattaqau, bertakwa. Apakah penduduk Mandailing Natal bertakwa? Kalau penduduk Mandailing Natal ini syaratnya dua, beriman dan bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh kelapa sawit, tumbuh karet, tumbuh pinang, tumbuh sungainya ikan-ikan luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Saya tengok jamaah menengok ke bawah. Ada jamaah di bawah? Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari 9 sampai jam 10.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan menguatkan iman kita, menjaga persatuan kita, menjadikan Mandailing Natal tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diberikan anak keturunan penghafal Quran, mujahid fi sabilillah.